Jadi yang pertama tadi lil i'tibar, untuk mengambil pelajaran. Yang kedua, bagaimana hukumnya ziarah kubur sekedar sedih, mengingat yang mati. Ya, fahadza mubah. Ini hukumnya boleh. Karena dia sedih, dia datang ziarah kubur. Kalau yang pertama tadi, dia ziarah kubur ingin berbuat baik. Dia ziarah kubur ingin mengingat kematian. Sekarang yang kedua ini, dia ziarah kubur karena ingat, sedih, karena teman, karena kawan, karena sahabat. Dia ziarah ke kuburnya. Ini adalah hukumnya mubah. Yang ketiga, ziarah kubur mendoakan si mayit. Ini mustahab, dianjurkan. Sebagaimana kita menyolati janazah. Ya, maka dengan demikian tidak diragukan ziarah kubur kalau sesuai dengan syariat maka disunnahkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, setiap waktu jadwal Aisyah, Nabi di akhir malam keluar menuju kubur Baqi sambil mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin, atau assalamualaikum ahlad diyar. Nah, kalau kita melihat riwayat ini para jamaah, Nabi alaihi salatu wassalam ziarah kubur itu bukan pagi, bukan siang. Rata-rata ziarah kubur Nabi itu akhir malam. Kenapa? Di sana saat sepi, saat hening, saat turunnya Allah ke langit dunia layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan turunnya makhluk. Di sana Nabi kita ziarah. Ya, lagu lamunita lalu ita ngombe kenana jarin ilmu yang ngombe kan yang kubur kelam-kelam ini. Ndek ke meta bokos kenalon kan. Atau ndek ke tusela. Lihat ini. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mana setiap jadwal Aisyah Nabi keluar akhir al-lail, di akhir malam, menuju kubur Baqi. Lalu Nabi mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Baik, masalah berikutnya, hal yuzaru qabral kafir, bolehkah menziarahi kuburan orang kafir sebagaimana menziarahi kuburan orang Islam? Kanggo pende, mayoritas para ulama mengatakan ziarah kubur musyrikin dianjurkan. Kenapa? Berdasarkan keumuman hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang silahkan ziarah umum. Tidak ditentukan kubur muslim ataupun kubur musyrikin. Maka Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak mengapa menziarahi kubur muslim, tidak mengapa orang Islam menziarahi kubur temannya yang musyrik. Al-Imam An-Nawawi berkata, jawazu ziyaratil musyrikin fil hayat wa kuburihim ba'dal wafat. Boleh menziarahi orang musyrikin di saat hidup, sebagaimana juga boleh menziarahi kuburannya setelah mati. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani
Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga membolehkan untuk ziarah kubur orang musyrikin. Mana dalilnya? Tapi ingat, beda ziarah dengan menguburkan. Menguburkan nggak boleh. Ikut pemakaman tidak boleh, kecuali itu kita yang memakamkan dia, dinarak dengan lain. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib memakamkan Abu Talib, Nabi tidak ikut, Ali saja. Nah, apa dalilnya? Mayoritas para ulama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ibuku ampunan, dan Allah Azza wa Jalla tidak izinkan. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzina li, dan aku minta izin menjenguk kuburannya, diizinkan. Ini dalilnya mayoritas ulama, ya, karena ibu Nabi SAW meninggal dalam keadaan musyrik. Wa fi riwayatin ukhra, riwayat yang lain, Nabi menziarahi kubur ibunya, fabaka, Nabi menangis. Wa abka man haulahu, orang-orang di sekeliling Nabi ikut nangis. Lalu apa kata Nabi? Aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakannya ampun, Allah tidak izinkan. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha, aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, fa'udzina li, maka Allah mengizinkan aku. Fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut, ziarahilah kuburan karena itu mengingatkan kalian akan kematian. Maka hadis niki bukti nyata boleh ziarah kubur musyrikin. Kenapa? Kalau tujuannya mengingat mati. Maka kalau tujuannya mengingat mati, ditulak milena kubur no. Tapi kalau kita punya tujuan lain, iya ampun temilen. Sakit kebong, ini aning ta, ya. Lamun ni teman merari, ini aning ta. Lamun telat turun hujan, ini aning ta. Inilah dia ziarah syirkiyah. Kenapa? Karena kita akan meminta bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang meninggal dunia, atau minimal menjadikannya sebagai apa? Perantara. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, benarkan tujuan kita ziarah. Jangan lewat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan lewat melangkahi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat. Jadi ziarah kubur teringat apa? Ingat mati. Jangan pergi ke kubur milih sehat, ya. Ziarah kubur arti teringat mati. Ingat kita kematian lah, aku ingin mati, kau rajin. Bukan ziarah kubur bertawassul, bukan ziarah kubur minta. Maka tak ada bedanya dengan orang-orang musyrikin dahulu. Ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan dengan tujuan agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka ini apa? Termasuk bagian dari
kesyirikan wal billah. Jelas para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi 3 macam ziarahnya laki-laki ke kubur. Pertama, ingat mati disunnahkan. Yang kedua, karena kangen, ya, karena sahabat dan semisalnya, maka ini juga kalau ini boleh. Yang ketiga, mendoakan si maka ini disunnahkan. Adapun waktunya tidak ada ketentuannya dan ketetapannya, justru menetapkan waktunya inilah namanya ihdaats fid din, mengada-ada dalam urusan agama. Khususnya kapan? Selesai hari raya. Kemudian kapan? Setiap pagi Jumat. Semuanya ini bersandar kepada hadis-hadis yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Itu dia, saya kira para jamaah bisa kita ambil pada kesempatan malam ini. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah hukum ziarah kubur bagi wanita. Walhamdulillahi rabbil alamin.